Saat mulai beranjak dewasa, pernahkah kalian merasa bahwa atas segala kegagalan, ketidakcukupan, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam hidup kita, membuat kita terus menyalahkan diri sendiri dan berujung pada ketakutan untuk memulai kembali sesuatu? Saat sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang dimau, atau saat diri kita berlagak di luar kendali sehingga mengacaukan sesuatu, beberapa cenderung menyalahkan diri terus-menerus sampai-sampai merasa diri sendiri tidak berguna. Karenanya, ku ingat sebuah cerita sederhana, cerita yang sedikit membuka mata. Inilah ceritaku 11 tahun yang lalu tentang teko merah dan biru. Bel sekolah berbunyi, tanda kegiatan belajar mengajar usai. Murid-murid di sekolah dasar berlari keluar kelas dengan sorak gembira. Si pemilik cerita yang saat itu duduk di kelas 3 berada di salah satu kerumunan itu. Badan kecilnya terdesak-desak. Ketika murid-murid lain menyerbu tukang es dan jajanan kaki lima, mata mungilnya justru terpaku pada gerobak lusuh di seberang jalan yang menjual mainan teko kecil dari tanah liat yang dicat warna merah dan biru. Gerobak itu tampak sepi. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk membelinya. Si gadis kecil pun menyeberangi jalan dengan hati-hati. Dan dengan gembira, ia membawa teko itu pulang. Satu teko berwarna biru dan satu teko berwarna merah. Ia sudah tahu untuk apa ia harus membawa teko kecil itu ke rumah. Sampai di rumah, diletakkannya dua teko itu di rumah kayu yang dibuat ayahnya untuk bermain. Teko itu digunakannya sebagai saksi atas perbuatan buruk dan baik. Jadi begini, setiap ia melakukan keburukan seperti tidak menuruti kata mama atau berteriak tidak sopan menyuruh mbak, maka akan ditulis keburukannya itu di dalam gulungan kertas dan diletakkannya ke dalam teko merah. Sebaliknya, jika kebaikan dilakukannya, maka ditulislah kebaikan itu dalam gulungan kertas dan dimasukkan ke dalam teko berwarna biru. Hari-hari berlalu, 1-2 gulungan mendiami teko merah, tapi kabar baiknya teko biru terisi penuh. Ternyata gadis kecil itu berhasil menebar kebaikan dan mengumpulkannya dalam gulungan-gulungan kecil yang memenuhi teko biru. Kebaikan-kebaikan kecil sederhana dilakukannya, sesederhana memberikan 1 gelas air putih untuk ayahnya sepulang kerja, atau sesederhana mengajak pengemis perempuan sebayanya untuk makan rujak bersama-sama, atau sesederhana membeli coklat spesial Valentine dengan pita dari uang tabungannya untuk diberikan pada guru sekolahnya yang beda agama. Atas cerita masa kecil ini, lantas aku berpikir bahwasannya saat diri merasa tak berdaya, maka ingatlah selalu bahwa ada hal istimewa dari dirimu yang mungkin tidak ada pada anak-anak lain. Saat dirimu merasa tidak berguna, maka lihatlah ke belakang sejenak. Saat versi kecil dirimu dulu menjadi kesayangan guru mungkin, atau saat ibu membisikkan bahwa kamu berharga baginya, atau mungkin ingat-ingat saat kamu jadi kebanggaan sekolah karena menang dalam lomba pidato. Ingatlah segala hal sederhana, karena hal-hal sederhana terkadang membuat kita lebih bermakna. Percayalah bahwa menyalahkan diri atas segala sesuatu tidak akan dapat mengulang kejadian yang ingin kita perbaiki kembali. Dan merasa diri sendiri tidak berguna untuk hidup bukanlah jawaban atas sesuatu yang kita sesali. Saat dirimu merasa tak berdaya, maka ingatlah selalu bahwa akan ada hal istimewa dari dirimu yang mungkin tidak ada pada anak-anak lain. Terakhir, cerita ini bukanlah sebuah pengakuan baik. Hanya saja ketika diri ini terlalu menyalahkan diri sendiri atas semua kesalahan-kesalahan yang ada, maka cerita ini yang kuingat, di mana seorang anak kelas 3 SD memutuskan untuk membeli teko dan memenuhinya dengan gulungan-gulungan baik yang mungkin hal itu tidak terpikirkan oleh anak-anak lain seusianya saat itu. Ini cerita sederhanaku yang istimewa. Mana cerita istimewamu?